pesen ojek ribet banget, harus datang ke pangkalan, harus nego harga. Belum lagi kalau misalnya ojeknya aneh-aneh. Wah, bahaya banget tuh. Sampai di akhir tahun 2010 ada satu orang muda namanya Nadiem Makarim yang punya ide sederhana. Gimana kalau misalnya ojek bisa dipesan lewat handphone? Dari situ lahirlah Gojek. Awalnya cuma lewat call center, tapi pelan-pelan berubah menjadi aplikasi digital. Kalau dulu harus ribet nyari ojek di jalan, sekarang cukup satu klik, Gojek langsung datang. Sejak saat itu, Gojek berkembang menjadi super app. Bukan cuma transportasi, tapi juga antar makan, bayar digital, kirim barang, dan banyak layanan lainnya. Gojek sekarang gak cuma bantu kita yang sibuk di kota, tapi juga bantu ribuan driver dan juga merchant kecil, mendukung ekonomi digital sampai ke UMKM. Dari ojek panggilan ke super app dan menjadi bagian dari gaya hidup ekonomi digital Indonesia. Tapi ya, Gojek gak selalu mulus. Di 2025 ada beberapa hal yang bikin kita mikir ulang soal siapa dan apa Gojek sekarang. Di tahun 2025, hubungan Gojek dan mitra drivernya kembali menjadi sorotan. Sejumlah driver turun ke jalan, memprotes potongan aplikasi dan sistem bagian order. Di balik kemudahan satu klik, ada isu serius soal kesejahteraan mitra. Di saat yang sama, industri ride hailing juga berubah. Gojek nggak lagi main bakar uang, tapi dituntut lebih efisien dan berkelanjutan. Secara bisnis, 2025 ini menjadi titik yang penting. Goto, induk Gojek, berhasil mencatatkan laba sebelum pajak untuk pertama kalinya, menandai pergeseran dari ekspansi ke profitabilitas. Di tengah tantangan 2025, Gojek butuh marketing yang lebih dekat ke kehidupan pengguna. Nah, lewat kampanye A Day with Gojek, Gojek nunjukin perannya di keseharian, bukan cuma aplikasi, tapi bagian dari gaya hidup digital. Aduh, ini tugas Bu Janita gak kelar-kelar nih. Kemarin disuruh bikin paper, sekarang disuruh bikin video. Iya. Kalian punya ide kan? Gak ada sih. Aduh, Gue ada ide deh. Apa tuh? Hidup sebagai mahasiswa global marketing itu sulit, tapi lebih sulit lagi kalau bangun terlambat pas hari presentasi. Ya ampun, presentasi! Gue telat! Cancel ya Pak? iya. Punya cerita bareng Gojek? Share sekarang dan menangkan hadiah di #ADayWithGojek. Nah, company-nya ini judulnya A Day with Gojek, sesuai marketing plan di paper. Fokusnya simple, nunjukin kalau Gojek bukan cuma aplikasi, tapi literally penyelamat hidup mahasiswa yang kreatif. Oh, ya. Wah, lanjut Ki Gong. Oh iya, Apa lu? Laper, belum makan, buru-buru tadi. Lah kan agak Gojek. Kita langsung pesen makan. Nah ini wih, langsung pesen. Wih, asik. Begitu, Oh Bray. begitu. Ya. Udah sampai. Kayak bentar lagi. Jaminan on time, Abang Gojek langsung datang ke tempat kamu. Cash bisa. Kan bisa pakai kiris. Zaman udah canggih, kalian gak perlu bawa dompet lagi buat bayar. Cukup kaki kiris dari abangnya, kalian bisa langsung bayar. Ini dia A Day with Gojek versi gue. Bikin versi kamu sendiri dan dapatkan hadiah menarik. Tunggu apa lagi? Ceritakan pengalaman kamu bersama Gojek bersama A Day with Gojek. Menarik juga. Bikinlah. Selesai juga videonya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap penjelasan.
Oke, strategi kampanye The With Gojek itu sebenarnya simpel banget. Gojek nggak berdiri sebagai pembuat konten utama. Lah, terus yang bikin konten justru masyarakat, khususnya Gen Z. Inilah yang dinamakan strategi people generated content. Gojek cuma nyediain ruang dan satu benang merah cerita. Selebihnya datang dari kehidupan sehari-hari mereka sendiri. Terus, gimana cara kampanye ini dijalanin? Nah, kampanye ini dibuka untuk siapa aja. Masyarakat diajak buat share satu hari versi mereka, tanpa skrip, tanpa dibuat-buat. Mekanismenya sengaja dibikin sesimpel mungkin, biar semua orang bisa ikut campaign ini. Rekam keseharian, gunakan layanan Gojek secara natural, upload ke media sosial, dan pakai hashtag A Day with Gojek. Gak harus rapi, gak harus estetik, yang penting jujur dan menarik. Nah, di sini peran Gojek tuh apa dong? Nah, peran Gojek di sini bukan sebagai kreator. Gojek cuma jadi fasilitator yang ngumpulin dan nge-highlight cerita dari masyarakat. Brand as a facilitator, not a storyteller. Konten ini hidup di platform yang memang dipakai Gen Z, TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, dan teman-temannya. Biar ceritanya nyebar secara organik dari satu hari ke hari lainnya. Cerita yang paling relatable bakal diangkat ulang, di-repost, di-highlight, dikasih apresiasi, dan bisa jadi kita kasih promo-promo menarik dan hadiah-hadiah menarik buat videonya yang sangat seru dan menarik untuk Gojek. Bukan karena yang paling niat, tapi karena yang paling ngena. Nah, kalau lo perhatiin dari awal video ini, sebenarnya kita nggak pernah ngubah Gojek sama sekali. GoRide tetap GoRide, GoFood tetap GoFood, GoPay juga nggak bisa kita bikin ulang dong. Produknya sama, ceritanya berubah. Karena masalahnya bukan di produknya, masalahnya di cara kita ngelihatnya. Buat Gen Z, Gojek udah terlalu normal sampai kita lupa kalau itu sebenarnya bagian penting dari hidup sehari-hari. Jadi, yang kita adaptasi bukan aplikasinya, tapi cara ceritanya. Don't change the product, adapt the communication. Di A Day with Gojek, Gojek gak banyak bicara, masyarakat yang cerita. Oke, kita udah sampai di penghujung video kita. Jadi, lewat A Day with Gojek, Gojek gak maksa orang buat ngeh sama brandnya, karena sebenarnya orang udah pakai dari dulu. Yang diubah bukan aplikasinya, tapi cara ceritanya. Dengan ngebebasin masyarakat buat cerita soal keseharian mereka sendiri, Gojek jadi kelihatan bukan sebagai iklan, tapi sebagai bagian normal dari hidup Gen Z. Simple, jujur, dan justru itu yang bikin kena.